Semua, nama saya Made Meita Mulyadnyani dari UT Denpasar, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan mengangkat tema sidang BPUPK. Proses lahirnya Pancasila tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang dihadapi para pendiri bangsa, salah satunya pada sidang BPUPK yang penuh dengan dinamika intelektual dan politik seperti perdebatan antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islami. Yang kedua, keberagaman gagasan mengenai isi dasar negara. Yang ketiga, tekanan dari pemerintah pendudukan Jepang. Keempat, masalah prosedur dan waktu. Dan yang kelima, penentuan urutan dan redaksi sila. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam proses persidangan BPUPK menunjukkan bahwa sila-sila tersebut tidak hanya lahir sebagai teks, tetapi dipraktikkan langsung oleh para pendiri bangsa saat merumuskannya. Seperti yang pertama, meskipun terjadi perbedaan pandangan antar kelompok nasionalis sekuler dan Islami, pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, semua pihak sepakat bahwa kalimat yang dipakai adalah ketuhanan yang Maha Esa, sebagai bentuk dari negara yang melindungi warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua, sikap saling menghormati pendapat. Meskipun berbeda secara ideologis, mencerminkan nilai kemanusiaan yang beradab sebagai bentuk dari warga negara yang mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Yang ketiga, para tokoh bangsa menunjukkan sikap rela berkorban dengan menanggalkan ego kelompok demi keutuhan bangsa sebagai bentuk dari warga negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta sanggup dan rela berkorban deminya. Yang keempat, peristiwa sidang BPUPKI adalah contoh nyata dari praktik demokrasi deliberatif. Perdebatan panjang dilakukan dengan argumen intelektual, bukan kekerasan sebagai bentuk musyawarah, dan pembentukan panitia 9 untuk mencari jalan tengah menunjukkan upaya mencapai kesepakatan yang bisa diterima semua pihak sebagai bentuk mufakat. Kemudian, tantangan-tantangan ini akhirnya berhasil diatasi melalui semangat kompromi dan gotong royong. Para pendiri bangsa yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau pribadi. Soekarno menyebutkan bahwa jika Pancasila diperas menjadi satu sila, itu adalah gotong royong. Dalam sidang, gotong royong bukan hanya soal fisik, tapi juga ide. Beliau juga berpesan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Artinya, kita sebagai generasi muda perlu mengedepankan kolaborasi atau kerjasama daripada kompetisi yang saling menjatuhkan. Terima kasih.